Kamera. On air, on air. Saya ketika melihat rel itu saya menangis Malepo. Kenapa? Ya saya ingat Malepo di situ. Pakai baju ketep, pakai penari. Sangat apa? Gak mana Malepo, aduh temerah lah. Kira kurang ya? Jangan sapuin. Marah mau di sini. Lebih kurang 3 tahun lah. 3 tahun. Itu kan prosesnya banyak itu di latihan di Cino tuh luar biasa sekali Metam. Nama disiplinnya sangat kuat itu. Iya. Disiplin dan makan diatur sehingga mukul. Nah, ini loh. Oh ya silakan. Banyak jadi ini. Kalau di saya nih silakan jawab Malepo. Oh, Karena di podcast Maita memang Belai bicara apa adanya. Oh, apa adanya. Karena minum silakan minum gitu. atmosfer itu tuh sangat erat. Tadi saya tanya tadi Malepo salatnya di mana? Masjid Raya. Nggak taunya Di masjid. Tangga iya kita Kan? Itu memang sehati ya. sangat biasa. Pakai baju tanpa diduga kita ketemu pakai hitam-hitam kan, hitam Iya, putih. Sama ya? Untung aja orang rumah nggak sama. Kalau orang rumah bagaimana lagi? Kalau ada tawaran, Malepo mau enggak maju jadi wali negari? Kalau demi untuk kebaikan peninggalan, saya rela kok. Nyawa saya tentang. Oh. Gitu ya. Memang balais, memang balais. Podcast Mak Itam, podcast Mak Itam. Bicara apa adanya. On mode. Yolah. Baik, kali ini podcast Maitam belain daripada yang biasanya karena memang di podcast Maitam memang belain ya. Kita mencoba podcast Maitam ini di luar supaya suasana dan auranya pun sedikit agak berbeda. Nah, di samping saya kita sudah lama sekali sangat menunggu kehadiran beliau. Oke, Malepo. Oke, Madam. Bapaknya Malepo santai sekali lah, lama udah bersubuh ya. Iya. Luar biasa sekali, Madam. Sehat? Oh, sama ya. Aduh. Malepo. Yuk, Madam. Ini orang banyak bertanya kepada saya, Malepo kok kemana nih? Tambah aku hilang-hilangnya. Kamu mau jawab Malepo tuh nyok petang ke Amerika. Bukan ke Amerika. Kemana? Ke Cina, belajar kungfu Shaolin. Oh, Malepo ke Cina. Serius tuh? Serius, cuma kamu hilang. Ingin mendalami tentang ilmu-ilmu kungfu. Ternyata di situ telah ambo gabungan antara silat Minang dengan Silat kubu. kungfu. Nggak nyambung kata orang situ. Itu maka nyambungnya. Iya lah, lama lah 3 tahun mau pelajari. Nggak dapet Q-nya deh, Bo. Q-nya maksud ilmu-ilmunya dapet. Oh iya. Secara signifikannya dapet. Oh iya. Tapi secara lebih mendalamnya kurang dapet gitu. Jadi Malepo hilang pai ke Cina. Ke Cina. Marah lah mau di Cina? Lebih kurang 3 tahun lah. 3 tahun. Itu kan prosesnya banyak itu di latihan di Cina tuh luar biasa sekali Metam. Nama disiplinnya sangat kuat itu. Iya. Disiplin dan makan diatur sehingga mukul. Oke, Malepo. Ya, oke Metam. Ini kan banyak juga orang bertanya kepada saya ini. Iya. Malepo mana? Kalau lama tenaga ambo dak sobo. Kadang-kadang ambo dikejar aja Malepo orang. Batu. Memang Ada kemiripan atau bah? bukan. Kita sama-sama sekampung lah utama sekali kan. Benang merahnya sama peninggalan. Jadi aliran dari Nyek Sirih itu masih ada. Aku berbicara tentang kunyit siri. Enggak, bukan. Bukan. Ada situnya itu. Cucu-cucunya lah. Iya. Kan ada. Iya. Dan Cik lah kita satu grup kan, satu sanggar. Iya. Dan satu kos dulu kan. Nah, banyak juga orang bertanya ini saya di kesempatan podcast Maitam ini saya dengan Malepo punya kedekatan misteri. Iya. Sedekat apa sih? Oh, kalau mendekati itu lain ya. Iya, lain maksudnya sedekat apa sih gitu? Sedekat itu susah untuk bicarakan. Kalau dekatnya itu hubungan antara pemilih itu sangat dekat. Iya, iya. Dan antara saudara bako itu sangat dekat. Iya. Dan hubungan antara berkawan juga sangat dekat. Jadi kalau dibilang itu sangat dekat semuanya. Iya. Umpamanya kita pakai baju, Iya. tanpa sengaja baju kita sama tadi kan. Oh iya iya iya. Nah, Kita itu tadi kedekat. Atmosfer itu tuh sangat erat. tadi saya tanya tadi Malepo salatnya di mana? Masjid Raya. Nggak taunya Di masjid. Tangga iya kita. Kan? Itu Memang sehati sangat ya. biasa. Pakai baju tanpa diduga kita ketemu pakai hitam-hitam kan, hitam putih. Sama ya? Untung aja orang rumah nggak sama. Kalau orang rumah bagaimana lagi?
Jadi kita dulu SMP-nya sama-sama. Dan satu sanggar. Satu sanggar, satu perguruan. SMP satu peninggalan ya? SMP satu. Jadi pemirsa kami ini adalah sama satu SMP Peninggalan, sama dari satu grup atau sanggar dan sama satu guru. Satu guru. Satu guru, satu ilmu. Satu ilmu. Maka dari itu pilihlah Maitam. Dan pilihlah mana walaupun tidak dipilih ya. Iya. Tapi saya dengar isu ini kabarnya Malepo mau maju jadi wali negara. Oh, rencana sih ada. Iya. Pinginnya untuk membangun negara kita peninggalan untuk masa nyongsong akan datang. Oh gitu. Kalau kebaikannya generasi-generasi penerus ini seperti kita, Iya. itu yang akan diperjuangkan untuk naikkan ke atas. Oh ini seperti pejabat ini. Udah nampak aura-auranya. Iya. Jadi orang mengatakan Maitam, katanya Malepo itu katanya besok dia mau ikut jadi pemilihan wali negara katanya. Iya ikut-ikut, cuman mencalonnya tidak. Oh mencalon tidak. Oh sebagai tim sukses Tim saja. sukses saja. Kita Nah. mendorong. Kalau ada tawaran, Malepo mau enggak maju jadi wali negara? Kalau demi untuk kebaikan peninggalan, saya rela kok. Nyawa saya tentang. Oh. Gitu ya. Iyalah. Tapi untuk kemajuan peninggalan. Oh Tapi peninggalan. kalau ada unsur-unsur politik yang lain, Oh tidak mau. saya tidak mau. Jadi murni tetap memperjuangkan martabat peninggalan. Tetap. Kalau untuk peninggalan, Ya. nyawa saya pertaruhkan. Wow. Begitu cintanya saya terhadap peninggalan. Saya bahagia sekali hari ini Malepo. Iya memang ya aura hitam tuh kalau sebutnya Malepo tuh ada atmosfer Atmosfer. Iya. Apakah Malepo juga merasakan kebahagiaan itu? Itu tergantung dari sikap dan bagaimana sikap anggota dalam Malepo. Mama hitam. Kenapa sih? Iya, Nah, ini apa? kelebihan ini. Kita di mana nih hitam? Ini luar biasa sih dan di Villa Cafe Di ya. Lovela Cafe. Ini. Tempatnya di kalau dulu orang mengatakan Puruk ini. Buruk ya. Iya. Tapi ini sudah bagian dari Seni Bakar ya. Ya, Seni Maka ini sudah masuk negara Seni Maka ini. Selamat datang Malepo. Selamat tiba Hitam. Ini pakai itu Madam. Oh, pakai itu. Ah, ciri khas. Selama saya di luar negeri itu. Oh, seperti ini kalau di Ini kafe. ciri khas ini menghormati, menghargai. Jadi minumnya harus pakai etika. Oh, bukan seperti ini ya? Nah, Dituang- itu dah, oh. salah. Itu di lapau ya. Oh, kalau di kafe gini. Ditunggu tamunya, baru kita taruh. Oh. Hmm. Itu didapat di luar negeri tuh. Di luar negeri, ilmu-ilmu di luar negeri saya kembangkan di sini. Jadi ilmu luar negeri itu diambil positifnya. Oh, beda. Jangan sisi-sisi negatifnya. Oh, gitu. Boleh kita mendatangkan budaya luar. Jadi budaya kita jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau di kita minum di kampung kan nih, kalau angin ini pakai tada ini. Ya. Lalu diminum. Itu kerang tatit namanya tuh. Oh, kalau di luar Di luar. Katanya tuh semacam apa namanya? tidak menghargai jasa galeh. Betul. Jasa galeh terhadap jasa piring itu sangat berguna. Apa tadi? Jasa galeh. Pokoknya nyambung lah. Ya, oke Malepo. Iya betul. Ini rencana Malepo ke depan apa ini? Di tahun 2023 dan untuk ke depannya apa ini? Udah 2004. Apa rencana Malepo? Apakah? Ini tentang pembangunan peninggalan atau tentang Indonesia atau tentang global? Itu bisa. Oh, ini Iya, Ras. Malepo pikirkan. Harus ada. Kalau kita tentang pikir. Indonesia? Oh, banyak. Banyak ya. Beraneka ragam. Kalau Indonesia dikupas mungkin nggak habis sehari Di satu podcast bulan kita dua ini. bulan. Nanti Oh. yang lain aja. Kalau untuk negara peninggalan? Oh, banyak. Banyak juga. Banyak. Oh, kok banyak. Tentang pertama kali kalau kita seniman itu tentang pariwisata kan. Iya. Kita mengembangkan budaya-budaya yang ada terutama di peninggalan. Bagaimana kita menyikapi supaya ada piti masuk ke peninggalan itu. Seperti adanya tempat-tempat Wisata. maka wisata. Destinasi. Nah, ini kan wisata. ciri khas peninggalan kan ada gagoan, Puncak Gagoan. puncak gagoan. Iya, jadi Puncak. pemirsa di peninggalan itu ada namanya Puncak Gagoan. Itu sudah keluar di Trans 7 ya. Iya, sudah keluar di TV Sudah nasional. internasional lah. Iya. Bule sudah banyak datang, Mm-mm. para lokal juga ramai yang datang. Hari-hari juga Tunggu penuh. dulu, para lokal ini apa ini? Maksudnya orang Rawa. Oh, Rawa. Para lokal. Nah, saya tekan dulu telepon interlokal ini. Nah, itu dulu, itu telepon. Nah, ini di bidang karir Malepo. Hmm. Karir untuk kedepannya apa ini, rencana Malepo? Ya kalau karir saat ini tuh mengembangkan karir kita yang biasanya dulu kan dengan kita menghadirkan dengan VCD. Iya, Sekarang udah berubah dengan YouTube. iya, YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada banyak yang lain-lain. iya. Iya. Ujung-ujungnya kita mencari cuan, cari pitih kan. Pitih. Dulu kita mencari pitih kan macam-macam. Kalau kita di sini kan ada dengan tari, Iya. pandai, Iya. dan bisa jadi sanggar-sanggar yang lain. Tapi sekarang kita berubah ke YouTube. Iya. Apa namanya? Nah, ini ada nih orang bertanya, Maitam, kapan kolaborasi lagi dengan Mak Lepo? Ini mereka sudah rindu Maitam dan Mak Lepo berkolaborasi. Iya. Kira-kira ada enggak planning seperti itu?
Ada, tentu ada. Orang-orang yang kita dulu pernah dekati, pernah joining kita dekati lagi. Kita ulang karena panggil kembali, ya? masyarakat pada umumnya orang Minang itu sangat rindu sekali Mak Itam. Misalnya Mak Itam sama Mak Pono, Mak Itam sama Cabi, Iya. itu rindu. Dia punya fan masing-masing. Oh gitu. Iya, rindu. Gitu Hebat ya? Oh gitu ya. Punya rindu masing-masing. punya rindu, tentu rindu. Coba Malepo nanya balik sama saya. Pertanyaan Tapi Mak tadi. Itam punya host sama. Enggak, maksudnya coba Malepo. Mak Itam punya apa enggak? Untuk ada film enggak untuk Iya. kita bergabung? Saya sebenarnya sudah kepengen sekali sih untuk bergabung dengan Malepo ya. Tentu dengan versi yang baru, tetapi tetap Motif yang memakai sama, ya? pola-pola yang lama. Iya, tapi Karena bagi saya satu album itu bukanlah sesuatu kepuasan, tapi rasanya kurang gitu ya. iya, Tapi bagaimana sekarang kita dituntut di dalam dunia YouTube betul. untuk berkarir dan berkarir dan berkarir. Betul, karir orang. Nah, saya ini dapat info juga. Katanya ada tawaran kemarin, katanya Mak Lepoh tolak. Ada tawaran mau bikin film di Malaysia. Gitu. Ya Memang, bukan memang apakah isu atau fakta ini? itu antara fakta dan isu. Oh, antara iya dan tidak. Jadi iyanya gimana tuh? Memang ada ya? Itu rencana, perbincangan secara kecil-kecilan. Supaya kecil orang tuh bilik keteknya. Oh. Karena mau buat film antara Minang dan Malaysia Oh, digabung ya. digabung. Itu terjadinya fenomena tuh orang peninggalan merantau Malaysia? ke Malaysia, Ya. tiba di Malaysia, pokok jadi budak orang itu. Maksudnya TKI. Oh, TKI. TKI itu kan tukang itik. Maksudnya tenaga kerja Indonesia. Negara Gajah Indonesia Biasanya itu kan laki-laki wanita. Sekarang laki-laki yang menjadi yang menjadi TKA. TKI lah, Oh, tukang, oh, ya. tukang tenaga kerja Indonesia. Iya. Kalau biasanya sekarang kan banyak perempuan, Perempuan. tapi dipilihkan laki-laki. Oh, laki-laki. Dia merantau ke sana dari yang tidak berada, akhirnya jadi orang kaya, berhasil, dia melupakan peninggalan. Oh, lupa kampung halaman. Jadinya akhirnya dia tua, dia menyesal. Oh. Itu yang akan dibuat film ini. Oh. Jadi intisarinya jangan lupakan kampung halaman. Kira-kira nanti kalau jadi proyek film itu saya diajak nggak? Oh tentu, semua yang putra-putra daerah kita libatkan, Mak Itam. Libatkan, bukan ribatkan. Bukan, biasanya sariawan. Payahnya begitu. Kita libatkan ya. Ya, kita libatkan. Demi kesuksesan film ini. Iya. Nah, kalau sekarang ada tawaran. Cara tawaran. Iya, ini kalau sekarang ada tawaran. Oh, Malepoh, mau nggak Malepoh? Malepoh secara pribadi. Kemudian ada perantau Sumatera Barat, terutama perantau Paningah ini mau membuat sebuah produk. Film. Iya, film. Oh, saya sangat mendukung. Saya sangat antusias. Ini memang itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu, Mak Itam. Tapi orang yang mensponsor itu belum ada. Oh iya. Tapi saya di Peninggalan cukup namanya cukup luar biasa sekali contohnya di Tanah Abang ya. Iya. Di luar sana perantau-perantau kita luar biasa sekali. Alangkah baiknya dia bisa untuk melihat gitu. Oke. Jadi ini kenapa saya tanya seperti itu? Karena saya sudah membuat satu skenario. Ini saya sudah bikin skenario nih Malepoh. Oh iya, bagus. Untuk mau bikin film. Tapi di dalamnya itu memang menceritakan tentang seorang pendekar di Minangkabau. Oh. Itu sudah saya tulis. Iya. Dan rencana pemain utamanya itu adalah Malepoh. Kok ke Malepoh? Iya, ini sudah saya urat-urat. Mungkin Malepoh lama pelajaran di Iya, Cina. karena kita dulu kan pernah dikatu di Langko-Langko itu. Kan kita Maitam yang bikin konsepnya tuh. Iya. Sudah dirampungkan. Nah, nanti kita akan coba tawarkan sama Malepoh. Dan nanti Malepoh dipersilahkan siapa kira-kira kawan-kawan yang bisa mengajak untuk film ini ke depan. Judul filmnya? Ya, Pandeka, Pandeaka. Oh iya. Semuanya itu kan berasal dari kabar-kabar tradisional. Tuh. Malepoh kan dulu masih ingat. Ketika Malepoh di dalam Rendai menjadi Pandeka Lepoh. Kita budaya ya? Pandeka Buduk ya? Iya, Lepoh. Iya. Lepoh. Iya, Pandeka Buduk. Nah, itu. Nah, itu yang kita kembangkan. Itu yang diangkatnya. Iya, waktu dulu kita juga pernah bikin film sebelum kamera digital belum datang, hanya Indicam. Masih ingat itu? Iya, Randai kita buat sinetron. singkit lebih banyak tak sampai. Panjang tak sampai. Tapi itu kan dengan ilmu kita yang Dengan ilmu kita yang cukup keterbatasan. Nah, sekarang kita coba untuk mengangkat. lagi lebih profesional lagi. Oh, iya. Nah, Itu. nah kemudian Malepoh, di sepanjang perjalanan karir Malepoh yang tidak bisa dilupakan apa sih? Oh banyak. Oh, banyak ya. Banyak jadinya banyak. Apa sih yang paling berkesan tidak bisa Malepoh lupakan? Itu. Iya. Makan ngacot terambek itu. Oh. Ya karena seniman ini kita kan sering ya. Iya, Kalau kita iya. sudah manggung nafsu makan itu kurang ya. Iya. Dan timbullah nafsu lain. Itu kan. Bukan seperti itu ya. Nah. Nah, benar loh. Oh ya silakan.
banyak cari ini. Ini kalau di saya nih silakan jawab Lepo. Oh. Karena di podcast Maita memang Belain bicara apa adanya. Oh, apa adanya. Karena minum silakan minum gitu. Oh gitu ya Pak. Tangan kiri ya. Ini maksudnya apa nih Melepo? Apa kok? Kok untuk gaya. Ini ada cerita Melepo pengalaman. Ya kemarin kan ada juga tuh diundang di daerah lain. Yang paling saya tidak suka di warung itu. Apa tuh, Men? Kasih papan, apa tuh menu Oh, itu? sampai menu. Ya. Pesan ini Pak, Bapak. Nah, menunya belum datang, tapi dia minta bayar Melepo. Dibayar dulu. Oh, itu mungkin cara-cara orang luar, nah. Ya, kalau di kampung kita kan tidak terhati namanya. Iya, Tapi memang itulah suatu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kemudian sih apa harapan atau statement terakhir lah bagi Malepo untuk kedepannya menetap baik itu di dunia keartisan apapun di dunia sebagai seorang seniman. Sebagai keartisan dulu Malepo. Kedepannya Malepo maunya seperti apa? Ya menjadi seorang artis yang berguna bagi masyarakat dan bisa mengembangkan menggali tradisi-tradisi tak angkat yang tradisi yang lama, Iya. angkat seperti sekarang. Musiknya seperti keadaan bagaimana sekarang, tapi tidak mengurangi benang merahnya tradisi atau Iya. lagu-lagu lama. Lagu lama. Nah, saya lihat terakhir ini Mak Lepo sudah sering di kampung sekarang. Sekarang sudah kembali lagi ketika lihat kenal Mak Lepo dulu ketika belajar silek dan kemarin juga sudah Mak Lepo praktekkan. Saya juga heran. Ya. Kembali semangat Mak Lepo itu, semangat berkesenian Mak Lepo. Kenapa bisa muncul dia gitu? Semangat berkesenian Mak Lepo itu yang saya salut sekarang. Motivasi Mak Lepo kemarin ada di Kota Baru, Iya. ya. Oh, itu. Munculnya kenapa bisa bakut tampang balisa balik gitu? Itu tuh satu hidayah, mungkin untung nggak tahu, cuman hati nurani yang berkata seperti itu, ingin mengabdi kepada kampung. Iya. Apa yang dapat ilmu itu yang diberikan kepada kampung. Siapa yang membutuhkan, saya rela jadi membantu itu aja. Tujuannya supaya generasi muda ini jangan terlalu sibuk namanya gadget. Betul teman-teman. Iya. Ini kan berbahaya kalau tidak hati-hati, tapi gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Berarti kita sekarang siapapun dimanapun ketika seusia kita ini, mari yuk kita bersama-sama memajukan kampung nagari Tempe Tenggawa. Siapa lagi akan memajukan kampung ini, nagari ini kalau endawa. Contoh kami berdua, saya dan Malepo ini punya kesamaan, tetapi juga punya kebedaan. Malepo, Yep. karena kita sudah lama tidak jumpa ini, boleh Malepo bernyanyi sih lo? Itu nyanyi itu tuh berdua. Oh, berdua. Iya. Ini Karena kita penggemar berdua. sangat sudah lama kita tidak manggung atau sepaket berdua. Kerinduan-kerinduan ini bisa bagaimana bisa kerinduan ini bisa tercapai lagi. Terutama dengan di hati masyarakat. Dengan di hati masyarakat. Kita akan coba semoga lagu ini berkenan dan bisa membangkitkan histori penggemar dimanapun berada. Anda pakai ke dah, sana. Hah? Nanti ada miniswan yang kita ambil. Ya. Malepo mau pakai miniswan? Ada di sini? Nggak dong. Oh, enggak doh. Nanti kita pakai kan ada miniswannya langsung. Ya. Kita coba di lagu yang pertama itu adalah lagu Centang Perenang. Nah, ini kertapi ketika itu masih ada ya. Ya masih. Sekarang kertapinya tidak ada, hanya tinggal relnya saja. Saya ketika melihat rel itu saya menangis Malepo. Kenapa? Ya, teringat Malepo di situ. Pakai baju KTP, pakai penari. Oh, sangat apa ya? Gak mana Malepo, aduh temerah lah. Kira tuh orang ya. Jangan sabuin. Pink orang itu mah. Pink. Iya, pink. Atau Makyan. Makyan. Itu memang sangat luar biasa. Penarinya juga sangat luar biasa ya. Pengaruhnya. Ketika itu kameramennya Pak Katil yang main dengan dalam Surau Silek. Dari dahulu Laden katokan. Jan gaduh juo naga di urang. Ma hitam kan ala babini. Jan suko juo mangga dua padusi. Oi Lepo cubo dangakan. Jo gadi dendak tahan. Tolonglah Lepo tolong tenggangkan. Ka urang rumah den. Usah lupakan. Ini. Ma hitam kulitnya hitam. Nyo hitam. Salero gadang usah turutkan. Rumah tanggo usah abaikan. Indak kota kita jadi barang. Pariuak malayang, galepi yang pun tabang. Rumah tanggo centang parenang. Indok bareko berang, sadonyo jadi runyam. Kok lalo mambulakan. Dipaci, ya, apa ya? Terus kata saya. Itu ketika lagu itu memang
Sangat booming ya. Sangat booming sekali, itu diciptakan oleh Irwan Purja. Irwan Purja, salah seorang artis juga nah. Artis juga. Yang lagu artis. Onde Onle Onle. Itu bagaya. Itu sekarang viral itu dia di YouTube. Di YouTube karena diubah ke dalam bentuk lagu Dendang Minang ya. Iya. Nah itu. Oke, Malepo, di lagu yang kedua nih cukup booming juga, di lagu yang Pengajar Jando tadi. Ciptaan dari Pak Admiral ya. Iya, Pak Admiral. Ini menceritakan memang seorang jando dan mama itu memang suka ke jando. Padahal saya nggak suka ke jando loh, Malepo. Ya. Nggak suka saya ke jando gitu. Kenapa lu suka? Ya nggak suka aja, karena dalam lagu itu kan Pengajar Jando itu. Iya. Nah, orang selalu kita ngajak ke jando tuh yo. Identik nih, kita mau ke Jando, kita mau ke Jando. Padahal enggak kan? Padahal enggak. Enggak. Tapi dia jadi yo. Tunggu dulu. Ini ketika nyanyi ini kan kita sering nih bertukar-tukar pasangan ya. Ya. Kadang nama salah sebut ya. Iya, iya. Saya juga nyanyi kadang-kadang juga salah sebut itu. Tersebut apa? Kadang-kadang kita sama cabai kan. Yang mana Malepo? Biasalah. Biasa, Jadi tiap manggung tuh aura-aura yang kawan-kawan tuh terbawa. Ayo bisa Rona. Jadi saya ingat juga ketika lagu ini diputar, itu ada tempat syuting itu pondok yang sudah rebah. Yang ngatoknya Oh iya, atok dari ya. yang sama Di sana ada kita berabab, si Cakra yang berabab. Kemudian saya muncul tiba-tiba Malepo dan saya jadi memuji. rumah tua yang tidak dihuni ya. Iya gitu. Nah, jadi pemirsa, suatu kenangan itu memang sangat memotivasi kita untuk berkarir dan berkarya. Kita jangan stagnan saja ketika ini sudah sukses, itu belum seberapa. Tetapi kesuksesan itu diawali dari proses yang sangat panjang. Betul. Ketika masih ingat ketika itu saya dan Malepo booming di tahun 2007. Ya Malepo ya, nah, kita kemana-mana selalu diundang orang dan segala macam. Tetapi di era sekarang, di era zaman milenial, kita juga harus mencoba menyesuaikan dengan selera pasar. Iya. Nah, terakhir statement himbauan kepada masyarakat ataupun seniman atau orang yang akan menjadi seniman. Kalau menjadi seniman. Iya, coba himbauannya terakhir Malepo. Bagi seniman-seniman awak Iya, yang ada di khususnya di Minangkabau. Minangkabau, Berkaryalah. berkaryalah. Boleh ambil berkarya orang luar tapi jangan jaga etika, attitude. Minangkabau kita harus kita jaga. Jadi ketika kita mau mengambil lagu orang, silakan dihubung dulu penciptanya. Iya tuh. Kalau tidak ada pencipta, mungkin kita bisa mewakili. Karena di Sumatera Barat sekarang sudah ada namanya SMI. Oh iya, Seniman Minangkabau Indonesia. Nah, nanti kalau ada yang mau pakai lagu orang, nanti hubungi saja Mama S Pulungan. Adminnya. Iya, adminnya Mama S Pulungan. Nanti kita bisa sampaikan keluhan itu. Nah, baiklah pemirsa dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang saya bersama rekan Ambo, Lepo, kawan salapiak sekatiduran, sanasib sapanangguangan, sasaki sesanang. Setelah sekian lama berpisah, kita berjumpa lagi. Dan saya pada hari ini kan sudah berapa kali mencoba melobi Malepo untuk bisa hadir di podcast Maitam. Nah, baru kali ini terwujud. Karena selain dari kesibukan saya dan juga Malepo, tapi juga kesempatan yang baru kali ini diizinkan dipertemukan kami berdua. Oke Malepo, sukses terus. Semoga Malepo tambah sehat. Amin. Semoga Malepo mudah rezekinya, panjang umurnya, terus berkarya terus. Kita majukan Ranah Minang. Kita majukan Ranah Minang untuk menyongsong masa depan. Untuk menyongsong masa depan. Hidup SMI. Hidup SMI apa itu? Kan seni Minangkabau Indonesia. Seniman Minangkabau Indonesia. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi podcast Maitam. Memang melain bicara apa adanya. Ambo Malepo. Iya, itu ya. Dia Malepo, Ambo Maitam mengucapkan maaf apabila yang keluar dari mulut atau perkataan kami yang benar itu adalah kekuasaan Allah. Tetapi apabila keluar dari mulut kami sesuatu yang salah, itulah tandanya kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Sampai jumpa lagi dalam podcast Maitam memang lain bicara apa adanya. Terima kasih Malepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Malepo minum dulu Malepo. Iya.